Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glori.
hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu. Sebentar melalui merenungkan firman-Mu, kami hidup belajar makin hari, makin disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan. Menghayati karya kebangkitan-Mu. Kau berfirman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhirnya menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang jasmania. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, yang hendak kukatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa,
Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk berpikir bijaksana dalam mempelajari kebenaran. Pada kenyataannya masih banyak orang-orang di Korintus yang sulit menerima tentang kebangkitan tubuh. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang bisa dibangkitkan setelah mati? Dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan? Rasul Paulus dengan keras menegur dan berkata, "Hai orang bodoh, sepertinya seperti kasar. Tetapi ini bukan kasar Bapak Ibu, ini keras. Bukan untuk menghina, melainkan mengajak mereka untuk membuka wawasan berpikir yang sangat sulit menerima dan sepertinya menyempitkan diri. Padahal orang-orang di Korintus itu orang-orang terpelajar. Pikiran ini sangat sempit untuk menerima kemahakuasaan Tuhan dalam dunia ciptaan. Tapi hikmat Tuhan yang luar biasa menolong Rasul Paulus menjelaskan dalam analogi biji yang ditanam, ya, di ayat 35 sampai 38. Dengan indah dan jelas Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan tubuh. Kemuliaan tubuh surgawi lebih dari tubuh duniawi. Tubuh alamiah kita seiring berjalannya waktu akan semakin lemah. Manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Sebaliknya manusia batiniah yang menjadi persiapan tubuh yang tidak kelihatan, tubuh rohaniah, akan semakin bersifat mulia. Sebagaimana kita mengambil rupa Adam ditabur dalam tubuh alamiah, kita juga akan memakai rupa dari surgawi, yaitu rupa Kristus sendiri, Tuhan kita. Jadi meskipun tubuh fisik kita semakin rusak, kehidupan rohani kita akan terus diperbaharui. Yang menjadi pengharapan kita pada akhir zaman adalah bahwa kita kelak pada kebangkitan akan memakai rupa dari Yesus Kristus Tuhan kita, rupa surgawi. Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Maut telah dikalahkan sebagai musuh terakhir. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Semangat maut adalah dosa. Maut adalah di mana Tuhan tidak hadir dalam hidup seseorang. Ketika seorang berdosa, ia sedang mencicipi maut, tenggelam, mati selamanya. Tetapi pengharapan timbul karena Kristus menebus kita dan bangkit mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya, maut dikalahkan. Pengharapan ini semestinya mendorong kita untuk lebih giat dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga, menjaga kualitas hidup Kristen kita dalam iman percaya, mengembangkan talenta kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Karena itu di ayat terakhir nasihat Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
oleh kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami bangun dalam sehat, dan Engkau meneguhkan iman percaya kami akan kebangkitan tubuh. Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang berkuasa atas maut. Sebaliknya maut tidak berkuasa atas kami orang percaya, karena kami percaya kepada Tuhan yang bangkit. Oleh sebab itu kami mau giat, berdiri teguh dalam iman percaya kami, giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kami percaya jeripaya kami tidak sia-sia. Kami mau saling mendukung, kami mau saling menopang, kami mau melayani bersama sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Kami ada. Berkati rekan-rekan sepelayanan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pengurus gereja, berkati penatua dan diaken. Kami mau bergandengan tangan, seia sekata, sehati atas tugas mulia yang Tuhan percayakan. Karena pengharapan di dalam Yesus sungguh tidak sia-sia. Kami mau menahan diri sedemikian rupa. Kami mau tekun di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami bersama. Kami mau setia sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Kami ada membawa buah bagi kemuliaan namamu, bagi Tuhan. Namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengharapan, buat peneguhan iman hari ini, buat kebenaran firman. Ini doa kami. Sertai sepanjang hari ini apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Sertai jaga lindungi kami. Sertai kami dalam iman percaya kami kepadamu. Sertai persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.